apa? Ya sebenarnya sih nggak terlalu ikut-ikutin politik gitu ya. Cuman eh, karena ada sosok anak mudanya gitu, dan kita di sini saya juga nggak begitu ngerti ya tentang politik. Saya cuma mau ada sosok pemimpin yang berjiwa muda supaya kita masih bisa berkarya di bidang seni, terutama kita bisa berkarya dan bisa ngeluarin karya kita tanpa kayak ini cocok gak ya buat si ini pasti kalau ada sosok mudanya dia akan lebih, jiwa mudanya tuh lebih keluar gitu. Dan menurut saya pekerja seni, influencer, itu penyanyi gitu, kita juga punya suara, kita juga punya masa gitu kan. Jadi ya untuk anak-anak muda yang memang pintar kayaknya harus punya nomor 2. Tapi ada beberapa lah yang meragukan sosok Gibran. Iya. Pendapat kamu gimana? Ya sebenarnya saya juga kurang paham, tapi memang ada beberapa yang meragukan karena memang dia anaknya presiden kita saat ini ya kan. Kayak kok lo berani apa ya, lo pasti masuk karena dia putranya, sosok di belakangnya ada bapak gitu. Cuman kalau saya bilang buah itu nggak jatuh nggak jauh dari pohonnya gitu. Jadi menurut saya ya nggak apa-apa, itu kan udah jadi udah jadi takdirnya dia, anak dari seorang presiden kita saat ini ya gitu. Jadi kalau menurut saya dia akan punya pemikiran yang nggak sama, tapi paling nggak hampir sama. Jadi menurut saya ya nggak apa-apa sih gitu. Orang suka nggak suka itu wajar aja gitu ya. Jadi ya pro dan kontra, beda pilihan, nggak masalah sih. Kak Febri melihat sosok Gibran seperti apa? Gibran itu dia percaya diri sih, sangat banyak banget ya menurut saya yang kayak ragu sama dia gitu. Tapi dia, menurut dia ya dia yakin dan dia bisa dari segala fisik gitu, maksudnya dari segala sisi ya. Kalau Pak Prabowo lebih ke sisi yang udah mature-nya, dia yakin dia bisa mengarahkan anak-anak muda gitu. Menurut saya dia sosok yang percaya diri dan pintar. Tawaran ini ada sejak kapan untuk bergabung? Saya sebenarnya sih baru gitu, jadi tapi karena kebetulan banget saya memang pendukungnya Pak Prabowo ya gitu. Tapi pas banget, jadi menurut saya kayak diajakin kampanye nanti ke Medan juga, saya iyain gitu. Berarti ada tawaran untuk masuk ke dalam tim Pak Prabowo? Ada. Dan menurut saya fun, dan ternyata banyak anak mudanya itu sih. Nah, Kak Febri sendiri masuk ke tim mana untuk Apa? Prabowo Gibran ini? Pamin. Enggak, Prabowo Gibran, tim apa? TKN-nya. Oh, TKN-nya. Struktur enggak Kak Febri atau Enggak. jadi Kak Febri apa di ini? Di Saya 02 ini? kita dipanggil dari segi influencer dan pekerja seni. Gitu. Jadi kebetulan kita di sini dipanggil terus untuk kayak tadi tuh kayak ditanyain. Sebenarnya saya jawab apa adanya karena saya juga nggak begitu mengerti di politik ya. Saya kebetulan kita dipanggil pekerja seni untuk ikut kampanyenya untuk sebagai host gitu. Ya kenapa enggak? Tapi kebetulan memang saya pendukung di sini. Jadi ya saya dipanggil di sini memang as a talent sebagai co-host. Tapi berarti ada pemikiran juga untuk belajar politik juga nggak sih ke depannya? Enggak sih, cuman tapi kalau ya untuk saat ini kan saya mau ngeluarin karya, tapi kalau kedepannya lagi mungkin nggak tahu gitu ya. Cuman tertarik kalau emang ada pemimpin yang berjiwa muda kayak gini, kayak seru gitu. Jadi kayak pakaiannya juga nggak terlalu kaku ya, kayak casual gitu, kayak udah nggak apa-apa. Harapan untuk Pak Prabowo seperti apa? Harapannya untuk Pak Prabowo ya saya percaya basically dia adalah seorang yang tangguh banget. Dia udah beberapa kali untuk maju ya gitu, dia masih tetap tegar gitu, masih tetap percaya diri, dan saya harapannya dia bisa sesuai dengan apa yang dia janjikan kepada kita. Tapi kalau kenyataannya harus baik ya itu kita nggak bisa oh ya kita pilih lo itu berarti negara kita harus baik. Itu balik lagi kita sebagai masyarakatnya,
kita juga harus membantu pemerintah gitu. Jadi saya punya harapan dengan nanti ada pergantian dan memang presiden yang memang Pak Prabowo, amin. Ya saya yakin kita anak-anak muda akan ditempatkan dan lebih maju lagi gitu karena kita punya sosok Gibran nih yang sebagai panutan kita gitu. Oke. Terima kasih Kak Febri. Sama-sama.